tanpa gibah. Biasanya nih kalau udah podcast Nedra yang di Kulon, di Kaler, di Wetan, di Kidul semuanya ngumpul. Apa itu bang artinya bang? Selatan, utara, barat, timur. Oke, semuanya tuh ya. Biasanya. Oke. Kita edukasi seperti biasa tanpa gibah, tanpa gibah. Oke. Nah kali ini gue ditemenin sama teman lama. Teman lama terus ya. Kalau teman baru belum bisa klop. Teman lama. Ucok. Kenapa dipanggil Ucok? Gue juga nggak tahu. Coba biar dia aja yang kenalin sendiri siapa dia dan kenapa dipanggil Ucok. Oke. Siapa sih lu? Thank you sebelumnya Draen udah manggil gue buat podcast di tempat Draen ini. Sebenarnya nama asli gue Aziz Setia Pratama. Jiji. Nama gue Azizi. Kenapa gue dipanggil Ucok? Itu sebenarnya panjang banget sih ceritanya. Itu gue dipanggil ya panggilan gue waktu kecil. Entah apapun itu, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue udah nama gue dipanggil udah Ucok aja. Gitu. Gak ada takut sama Ucok. Nggak ada. Kan kalau Ucok sana kan Iya, gini kan. Iya, nggak ada. Oke. Ucok, aktivitas ngapain? Kalau untuk sekarang sih gue bisa dibilang gue kuliah sama gue dagang sih bang. Dagang di tempat kuliah? Enggak, gue lebih ke kayak gue mulai dagang di kopi aja sih. Oh, main kopi? Main di kopi. Gue dagang di tempat kuliah di kampus gitu. Oh, lu main kopi juga? Gue main di kopi. Oke. Tapi lu masih ngampus apa masih aktif apa nih? Gue masih aktif ngampus karena pandemi gue libur. Darling. Ya, gue dari. Darling apa daring sih? Dari. Kepo gua nggak tahu itu. Darling cewek ya, sayang anak itu ya. gua pun juga belajar di sekolah kayak belajar di rumah kan. Daring, darling. Karena kadang lihat ini apa daring? Oke. Ucok. Oke. Betul. Kopi kan? Betul. Apa tuh bisa terkait sama kopi? Sebenarnya baru sih bang 2 tahun yang lalu gue itu karena mungkin tuntutan dari pekerjaan gue di kafe, kerja gue di kafe dan itu ada menu kopinya. Gitu. Karena gue mau nggak mau nih gue harus belajar soal kopi. Gue mau nggak mau belajar. Sebenarnya bukan mau nggak mau sih bang, dari diri gue pun udah mulai tertarik dari pas gue kerja di kafe itu. Gitu. Karena kenapa gue tertarik, gue ngeliat kayak anjing bikin kopi tuh seribet itu loh. Ya, lu tertarik ke kopi. Betul. Lu anggap ribet kopi? Awalnya gue anggap kopi itu seribet itu. Kenapa gue anggap ribet? Kalau orang awam bilang, lu ngapain sih bikin kopi ditimbang-timbang? Ya, lu ngapain sih bikin kopi air panas aja harus di dihitung derajat Celciusnya segala macem. Lu ngapain sih bikin kopi aja harus dituangnya diputar-putar atau bikin zigzag segala macem. Itu gue mulai tertarik di situ. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk fokus di kopi dan berusaha dagang Betul, kopi. Betul. Dagang kopinya apa nih? Roastery, dagang biji kopi atau ada tempat buat kedai kopi? Gue lebih ke kedai kopi sih. Kedai kopi. Namanya apa? Namanya untuk sekarang sih gue tempat kedai Buna. Yang sekarang gue namanya kedai Buna. Gitu. Sudah berapa kedai Buna? Kedai Buna sih sebenarnya berjalan baru banget setelah Lebaran Idul Fitri 2020 kemarin. Baru banget kemarin. Sampai sekarang. Ini udah buka apa gimana nih kedai Buna? Kalau untuk sekarang sih lagi renovasi tempat buat lagi ada progres gua buat renovasi dan paling cepet sih gua buka Jumat besok. Ya, tanggal 2. Betul. Terbaik. Teman-teman, Ucok lagi progres tempat baru namanya Kedai Buna ya. Kedai Buna. Kalau yang belum tahu dan belum follow Instagram ini, di sini. Nama Nama Instagramnya tempat Buna ya.
Tempat Buna. Tempat Buna. Buna apa Bona? Sebenarnya tulisannya BOONA. Oke. Sebutannya Buna. Buna. Oke, ya. Tulisannya BOONA. Ya, Tapi dibacanya Buna. Buna. Instagramnya yang ini. Ya, yang ini ya. Silakan di follow kalau buat teman-teman yang mau kepoin silakan mampir ke sana ya. Tanggal 2 opening. Gua tunggu. Nah, tapi itu tuh konsep yang baru, proyek yang baru itu gimana? Ya, untuk sebenarnya kedai Buna ini gua memikirkan buat kedepannya sih. Sebelumnya kan gua pernah buka juga namanya Kekocok. Coba deh. Kekocok. Gitu. Tapi Aris tadi kan. Kenapa kocok? Ini terasa Unik nih ya. Unik. Sebenarnya ketika gua buka kedai kopi itu awalnya gua nggak percaya kalau banyak orang yang ngomong nama adalah doa. Oh betul. Ya, awalnya gua nggak percaya bang. Awalnya gua nggak percaya. Kenapa gua nggak percaya? Gua bikin nama asal-asalan aja lah. Yang penting mah gampang diingat. Ya, yang penting gampang diinget. Produk gue bisa kejual nih sama masyarakat, sama market gue. Udah bodo amat nama. Nggak taunya benar. Gue setuju kalau di situ gue mulai setuju kalau nama adalah doa. Gue di situ mulai setuju. Nanti sebelum ada kedai Bona ini ada namanya kedai Kekocok. Kekocok, Terus berubah konsep jadi namanya kedai Bona kedai Buna dengan segala sesuatu hal yang berbeda. luar biasa. Tapi naik turun pedingnya lu tahu lah, lu rasain. Ya, gue rasain itu. Nggak bingung nih lu mikirin usaha, buka usaha, siap usaha fighting dengan ribuan jutaan kedai kopi yang sekarang ada dan bertahan dengan situasi pandemi. Nggak takut tutup? Ya, kita tahu semua konsep usaha atau sektor usaha itu bakal naik. Lu malah buka sekarang. Gue setuju sih. Gue percaya yang namanya sekarang tuh lagi pandeminya. Cuman gue balik lagi sama niat gue sama keyakinan gue buat buka usaha itu lagi di masa pandemi sekarang. Karena gue mikir sekarang gini bang, lu udah mampu nih, lu udah mampu buat buka, lu udah punya duit segala macem. Ya udah, lu yakin aja. Kenapa lu yakin? Kan sekarang ada pandemi nih. Ya, Ya udah, gue balik lagi, rezeki udah ada ngatur, pandemi bukan jadi halangan. bukan jadi halangan. Maju aja. Maju aja. Kedai Bona atau Kekocok ini lu sendiri yang menjalani? Ya, gue sendiri dan gue ada partner juga. Oh, oke, berarti ada tim. Ada tim, ada partner. Partner gue sampai sekarang berdua, sama gue jadi bertiga. Nggak bingung, partner banyak-banyak. Kalau ke situ sih, gue yakin aja deh. Nggak ribet, yang udah cerita teman-teman. Ya banyak sih teman-teman. Oke. Terus itu gue nggak mau yang ngikut hal itu. Yang penting entah itu partnernya 2 apa 3, Iya. lu punya cerita sendiri dan itu sudah punya tujuan masing-masing. Oke, betul. Ya, Ya, di kompak kompak. luar biasa. Itu yang diharapkan teman-teman kalau punya konsep usaha apapun, nggak hanya kopi. 1, 2, 3 pemilik, 1, 2, 3 pemikiran yang berbeda. Ya, Disatuin dulu ya, Tok ya. ya. Harus itu. Lu mau berapapun orangnya, lu mau sendiri, mau berdua, mau bertiga atau banyakan atau ramean segala macem, intinya cuma satu sih. Ya udah lu yakin aja sama partner. Yakin aja. Percaya aja. Dan udah siap percaya yakin jalan. Iya. Cok, Ajiji. Aduh, Ucok ketika gua ngomong Ucok lu jelasin Ajiji jauh banget. Jadi gua harus ngomong apa nih? Waduh, Ucok aja lah. Ucok aja, ya. Cok. Pengetahuan gua, tuntas usut punya usut, katanya lu penggila flare press. Dibilang penggila sih enggak sih bang. Mungkin karena waktu gua masih kerja ikut sama orang atau ya pokoknya pertama kali gua kerja itu gua yang megang flare kedai kafe itu nyediain alat espresso itu flare. Ya. Dan itu kita makan juga flare. Betul. Gitu. Mungkin banyak orang atau banyak barista di kedai-kedai kopi lain yang lebih memilih rock espresso dibandingkan flare. Nah itu kan sebenarnya
kalau dari segi manual extract and espresso Ya. opsional di lain di samping mesin Hmm. itu kan ada rock press Ya. dan kita tahu banyak banget market rock press. Betul. Kenapa Ucok pilih? Sebenarnya kenapa gua milih flare? Kita nggak disponsori sama player Enggak. Mungkin gue lebih kayak gini aja sih bang, kayak lu setiap hari makan nasi, ya udah lu lebih kalau lu belum makan nasi berarti lu belum makan, gitu. Mungkin gue di situ balik lagi gue ketika gue kerja gue megang flare gitu kan, ya udah sampai saat ini gue lebih nyaman di flare gitu. Player itu bukannya lebih cocok dibanding rock press cocok? Sebenarnya benar, Bukan pasangnya ya? ya sebenarnya kalau gue bilang ribet sih, semua alat kopi sih ribet sih bang. Itu semua. Ya, Oke. menurut gue ya. Hah? Menurut gue tuh ribet semua. Cuman gimana caranya? Ya udah, ketika lu pakai alat kopi A, B, C, D, kalau lu udah nyaman, ya mau gimana bang? Kita lihat data Cok. Ya. Kita lihat data nih yang Ya. di atas. Gue dapat data Hmm. 2015 kurang lebih berarti 5 tahun ke belakang Betul. ini market kedai kopi indie kopi Ya. atau itu dengan kedai kopi entah itu gerobakan kayak itu konvensional bawah gitu Ya. itu lebih percaya sama rock presso ini datanya. Oke. Nah, Semua pakai rock presso opsional sebagai penggantinya mesin. oke. Berapa pengguna banyak player di Indonesia itu masih 20%. Ya. Dan teman-teman gua yang banyak di Tangerang itu kedai-kedai ataupun ya seperti gua bilang indie kopi gitu kan, penggerak indie kopi masih banyak yang pakai rock presso percaya. Nih gua kenal sama Ucok kurang lebih 2 tahun lah Cok ya. Ya. 2 tahun dan lu percaya tetap pakai player. Apa sih kelebihan player buat lu gitu Cok? Untuk gue bilang sih, flare untuk kelebihannya sih, kalau gue pribadi sih, gue nggak ribet-ribet sih buat kalibrasi segala macam untuk flare. Ketika lu udah nemuin satu kalibrasi, 2 kali kalibrasi atau 3 kali kalibrasi, itu udah pasti nyaman keluarnya segitu. Kalau maksud gua ya baik lagi sih, sebenarnya kalibrasi kan ada green size, air, terus tempingan lu kan. Ya udah, maksud gua flare itu kan mau gimana lu ituin, rasanya bakalan kayak gitu aja bang. Cuman yang ngebedain rasio, ya bermain di rasio. Gua kemarin sempat posting dan sempat ingin data dari teman-teman yang pakai rock presso. Oke. Mereka sering banget dihadapi dengan kesulitan pre-pumping. Oke. Kalau nggak salah player pun juga ada pre-pumping kan. Pre-pumping tekanan Ya. yang bisa mendekati ke berapa sih pressure jauh untuk mendekati ke mesin. Makanya itu yang harus konsisten. Ya. Tekanan lu beda, rasa beda. Betul. Hasil beda, interaksi beda. Gimana cara untuk lu menjaga pre-pumping, dribbling untuk ibaratnya tekanan lu selalu sama, hasilnya cuma. Kalau Teman-teman ini ada yang pakai juga dong. ya oke. Kalau sejauh ini sih gua untuk temper atau penekanan si bubuk kopinya, gua nggak jauh-jauh kayak gimana sih caranya. Gue cukup kayak lu tekan jari lu atau tangan lu ketika udah ngerasa sakit, ya udah tekanan tamping segitu. Kalau untuk flare ya. Itu flare dari tamping, tapi Ya. pre-pumping itu pressure tekanan yang harus dibuat. Oke. Kalau pre-pumping sih gue sebenarnya lebih ke ukuran si green size sih bang. Oh, Baik lagi ke green size-nya. green size-nya. Ya. Kalau lu green size lu terlalu kasar atau terlalu halus, kalau terlalu kasar dia lebih gampang ditekan gitu. Tapi kalau lu terlalu halus, dia lebih susah banget buat ditekan. Balik lagi kayak mesin, ekstraksinya terlalu lama lah ya. Jadi nggak luput dari gimana caranya lu dapetin pre-pumping ini dengan kondisi filter yang tepat. Ya. Buat dapetin suatu karakter yang tepat. Ya. Gua akuin gua bisa tujuh kata pressure, flare itu pre-pumping atau extraksi pressure yang tepat. Ya. Mood kita nggak pas, kadang Ya. kita nggak pas, kadang kita nggak pas. Ya.
Dan kalau misalkan ada tawaran untuk cok gantilah ke yang lain, gimana Cok? Sebenarnya kalau gue yakin sih, maksudnya kedai-kedai kopi yang awal baru buka ketika ditawarin gantilah alat kopi, alat espresso gitu sama yang lebih bagus, gue yakin pasti pada mau. Yang jadi kendala, gue garis bawah ini bang, budget. Budget dengan MODAL. Ya modal, itu aja sih. Tapi seenggaknya bisa bergerak untuk mengoptimalkan dengan flare. Ya, gue bisa untuk flare sih gue bisa ngejamin itu. Flare kapasitas maksimal berapa Cok? Cok sering pakai Kapasitas maksimal untuk flare sih 18 gram sih bang. 14 gram. 18 gram. Itu kondisi single apa double? Yang gua tahu kan dia cuma satu nih. Ya. Single apa double Cok? Kalau lu pakai kapasitas 18 gram itu sebenarnya udah double. Udah double. Gitu, udah double. Cuman kalau lu ngejar buat dagang lu makainya 18 gram, buat single shoot 18 gram itu menurut gua lu bakalan rugi banget sih. Gitu. Over banget ekstraksi. Kalau lu bisa ngakalin dari segi cutting extraction. Ya. Jika lu pakai 18 gram Ya, itu ya, gua bisa ngebayangnya berarti 18 gram kita pakai yield ratio 1 banding berapa dan kita harus tekan tengah-tengah. Ya. Kalau dia nggak punya spot double, kalau si flare ini Cok. Kalau flare emang dia mungkin dari sananya desainnya mungkin dia khusus buat single aja sih bang, ya? buat single aja. Gitu. Ribet nggak sih? Sebenarnya dibilang ribet sih, ribet banget bang, pakai flare. Ketika lu ada orderan banyak nih, kopi susu gitu kan yang kekinian nih, yang kekinian kan lebih banyak sekarang kopi susu kayak gitu. Konspirasi. Ya maksud gua, kalau lu orderan banyak buat pakai flare sih, gue bilang ribet banget. Bongkar lagi, bikin lagi, bongkar lagi. Jadi kalau disodorin yang berbeda, karena baru, Ya. Berarti dari segi flare itu ada beberapa kekurangan mungkin. Gue bilang sih banyak sih kekurangan. Kalau dibanding sama rock preso, lu udah pernah nyobain rock preso? Gue sih pernah pakai rock preso. Ya mungkin karena gue terlalu sering makainya flare gitu bang ya. Gue nggak tahu nyaman atau gimana. Gue lebih kayak ketika gue pakai rock preso tuh lebih kayak encer aja gue. Lebih lu kalau misalnya kita bilang sih kayak green size ini lebih terlalu kasar sih. Gitu. Atau mungkin gue tampingannya kurang atau emang green size-nya terlalu kasar, tapi itu udah gue kalibrasi dan itu pas. Mungkin gue lebih ke situ aja sih. Karena memang udah mencintai flare. mungkin bisa kayak itu sih bang, mungkin. Susah payah sama flare. Iya. Oke, Cok. Gue pengen tahu Cok, jauh ini arti suatu kata kopi buat lo tuh apa Cok? Menurut gue kopi itu keren sih. Gue bilang kopi itu udah kayak seniman banget sih menurut gue. Siapapun bisa pelajarin kopi dan siapapun bisa terjun langsung ke dunia kopi, tapi belum tahu kopi itu secantik apa yang lu bikin. Contohnya maksudnya ketika roastery bikin si kopi itu enak menurut roastery ini, tapi belum tentu si barista atau si brewernya itu bikin enak. Gue di situ kopi itu unik loh, beda tangan pembuatan aja bisa beda rasa. Menurut gue tuh gokil. Kopi itu menurut lu suatu yang harus diapresiasi dengan kata seni. Ya. Menarik Ya. Biasa. Berapa lama sih lu main kopi dan kenal kopi sih sekarang seperti ini? Baru 2 tahun sih bang. 2 tahun jalan dan udah cinta sama kopi. Cinta banget. Teman-teman, jadi sebenarnya ya walaupun faktor utamanya MODAL, Iya. modal garis bawah gitu, tapi bukan halangan untuk menjalankan suatu kemauan. Gue setuju. Apapun usahanya, modal bukan tantangan. Betul. Kita punya modal pas-pasan,
asal kita mau dulu. Betul, gue setuju itu. Jadi yang gue lihat dari segi perkembangannya Pato Aji ini gitu, dari cocok ya, Ya. sampai sekarang tempat Buna. Jadi itu ada sesuatu hal yang jadi pelajaran positif dan Ya. itu nggak muluk. Betul. Modal bukan jadi sesuatu jadi. Cok. Jika kalau kata lu suatu kedai Buna bakal jadi sesuatu yang ini menurut gua nih ya. Amin. Ya. Harapan lu untuk industri kopi ke depannya seperti apa, Cok? Kalau untuk industri kopi sih gue harap, sebenarnya bukan gue harapin sih, Tapi mungkin tadi dulu. Kalau gua nanya harapan lu industri kopi, emang kuliah lu soal industri pariwisata atau F&B? jauh banget sih bang. Lu kuliah apa sih? Gue jurusan kuliah gue sama sih, maksudnya dalam dunia industri juga. Gue kuliah jurusan industri, tapi bukan industri kopi, Bukan pariwisata ya? bukan pariwisata, bukan Apa F&B. tuh? Gue lebih ke dunia pabrik, Oh, ya. lebih ke dunia pabrik. Ya ini salah satu hal yang ya bisa dibilang kata terbalik lah ya. Ya, Iya. betul. Oke, Cok. Ini suatu menarik nih. Gue bilang, maksudnya kalau sekarang sih lu udah nggak muluk-muluk lagi sih. Gue bilang kopi itu nggak bakalan mati. Kenapa? Pangan, pakan, Kopi. Ya. orang tua. Ya orang tua. Karena gue bilang untuk zaman sekarang, kenapa gue bilang kopi nggak bakalan mati? Dari orang-orang yang maksudnya umuran di 20 tahun ke bawah, itu gue rasa mereka udah mulai kepo, udah mulai tertarik dengan kopi sih. Mencari tahu apa itu. mencari tahu itu. Kopi itu apa sih? Itu dengan kopi. Ya. Buat orang kopi. Ya, gue lebih ke situ sih, karena gue mikirnya di usia yang dibilang tua enggak, ya. Dibilang maksudnya ya dibilang lu belum punya KTP pun lu bisa nikmatin kopi. KTP lo. Nah, KTP. Kalau nggak punya KTP boleh. maksud gue gini bang, sekarang kita lihat aja kayak banyak nih kedai-kedai kopi gitu, yang mereka cari marketnya di bawah usia 20 tahun gitu. Padahal kopi itu menurut gua lebih banyak tertariknya sama orang yang di atas 20 tahun. Menurut gua mungkin lebih banyak sama yang dibilang bapak, orang tua, atau mungkin yang beranjak umur 30-an atau 20 hampir ke 30, mungkin lebih banyak ke situ. Tapi kita lihat zaman sekarang tuh kopi udah bisa dinikmatin sama anak-anak yang di bawah usia 20. Gue punya data. Kalau ngomong kayak gitu gue punya data. Ya. Oke. Data yang di sini nih, ini menunjukkan bahwa data ini perkembangan dari 4-5 tahun terakhir itu banyak perkembangan di industri kopi Indonesia, banyak kedai kopi yang bermunculan, peningkatannya restoran yang terlihat. Gue setuju. Tapi dengan banyak persaingan bukan berarti itu salah satu untuk menekankan yang kita. Ya. Tapi malah jadi keseruan. Ya, betul. Semakin banyak penggiat kopi yang baru, semakin banyak kedai-kedai kopi baru, itu malah jadi gerakan yang Betul. Setuju. kamu sejauh ini lu usaha kopi dengan notabene kampus lu atau kata kuliah lu berbeda, orang tua setuju. Kalau ke situ sih, Kadang-kadang orang tua beda nih. ya betul. Sebenarnya bang, gue ketika gue kerja di kafe atau gue mulai terjun ke dunia kopi sih, sebenarnya orang tua gue ya, kalau gue boleh jujur nih, orang tua gue berbanding terbalik sama gue. Setuju berarti. Nggak setuju. Awal Bang, nggak setuju. apa yang bisa meyakinkan lu bahwa orang tua harus setuju? Karena gue ngelihat pemikiran atau orang tua gue tuh lebih sifatnya kayak lu ngebuktiin dulu baru gue ngikutin. Hasil lu apa? Ya. Baru kita lihat statistik. Iya.
Orang tua gue kayak gitu. Itu awal. Pas Kalau awal. sekarang posisi sekarang nih dengan topik yang baru. Untuk sekarang sih alhamdulillah orang tua gue mulai mulai ngikutin kemauan gue, atau bisa dibilang sih setuju sama langkah gue untuk buka usaha di kopi ini gitu. Tapi dengan catatan lu jangan lupa sama kewajiban kuliah lu, Lalu. ya sekolah gue. Jadi teman-teman, mau gimana pun hambatannya orang tua mah biasa lah ya. Betul, Seperti betul. apa, takut buka usaha nggak benar segala Ya. macam. Sebenarnya kalau menurut gua sih pola didik edukasi di Indonesia itu dari awal udah notabene-nya menurut gua Jauh ada yang banget salah sih. sih, Ya, ada yang gitu. salah. Dari segi usaha kadang-kadang lu jangan usaha, lu lebih baik kerja, udah Ya. dapat pendapatan yang pasti. Gitu. Istilahnya yang gue bilang sih main aman lah. Sama sih, gua pun juga untuk meyakinkan hal itu ke orang tua, gua juga sejauh ini sangat susah. Ya. Tapi ya semua itu bakal terbalik dengan ya bilang itu Hasil. ketika ada hasil. Silakan kalian berekspresi, usaha itu hak semua orang. Dan hak berjualan, Ya. berwirausaha. Ketika ada lapangan usaha yang baru, lapangan kerja yang baru itu membuat lingkup kinerja yang baru. Betul, Kan? setuju. Usaha berkembang, dia buka Ya. dengan kerja yang Iya, baru. betul. Kedai Buna tuh sebenarnya gue usaha di kedai di kopi itu dengan nama Kedai Buna itu yang sekarang tuh gue bener-bener kayak konsep gue benerin, gue matengin segala macam total. Terus nama gue bener-bener oke nih nama adalah doa, gue percaya itu. Kayak gue mulai di situ, oke gue Kedai Buna gue bikin itu. Gue mulai kayak gimana ya, udah gue yakin aja sekarang mah kayak gue buka usaha tuh bukan cuman main-main gitu istilahnya ya. Kalau menurut gue ketika lu udah kejebur dalam sesuatu bidang atau suatu usaha, kenapa enggak coba lu nyelam aja sekalian. Gue yakinin gue bisa. Ya. Tidak takut ya kan kadang-kadang aduh kita ngurusin itu usaha dengan banyak partner kan. Iya, gue setuju itu sih. Gue setuju. Lu banyak pala bakalan susah buat nyatuinnya. Tapi gue setuju dengan gue yakin. Ya udah, lu komitmen aja dari awal. Lu mau buka berapa orang, intinya udah. Lu komitmen, lu jaga komunikasi segala macam. Gue yakin itu bisa satu sih. Teman-teman, jadi soal masalah mau ngebentuk suatu usaha, ketakutan atau partner banyak, kepala banyak, takut berbeda pemikiran, Ya. itu hal yang biasa. Hal biasa. Tapi gimana caranya komitmen di awal? Ya. Kita satu pemikiran, satu tujuan, silakan diskusiin. Kalau siap bergerak bareng. Silakan. Kalau udah siap, ya udah lu Sebenarnya jalan. kalau itu bisa terbentuk dari awal, sebenarnya berpartner berapa banyak orang pun, banyak kepala pun nggak akan susah ya. Nggak akan susah. Iya. Ya intinya cuma balik lagi sih, lu komitmen sama komunikasi aja lu jaga tuh gitu. Kalau komitmen sama komunikasi udah lu jaga, gue yakin sih lu bisa. Tapi notabene Kedai Buna ini manual brew semua ya. Manual brew, Pakai pakai flare, ada flare filter ya. ada filter. Buat teman-teman, arahannya nih buat teman-teman kira-kira kalau mau lihat di usaha seperti itu. Yang tadi kan kita bilang soal pedang nih, Ya. gitu kan. Tapi mereka teman-teman takut takut punya partner yang mau ngisi, takutnya ada salah untuk menghilangkan ketakutan itu. Kalau gue bilang sih, kalau ketakutan sih gue yakin semua manusia pasti ada sih bang. Cuman gimana caranya lu ngilangin ketakutan itu dengan cara ya udah, kalau lu mau buka usaha ya udah lu gas. Tapi kalau lu ragu, lu jangan. Gitu. Kalau intinya cuma satu sih. Kalau lu yakin, lu mau, lu jalan. Yang penting niat dan Niat aja, yakin aja. walaupun partnernya banyak, Ya. walaupun modalnya mepet, Ya. kita Yakin aja udah. Cok, kalau teman-teman pengen mampir ke Kedai Buna, kan tadi di mana alamatnya Cok? Alamatnya sih sebenarnya di perumahan Bukit Tiara,
tepatnya di Desa Pasir Jaya, Kabupaten Cikupa Tangerang, Kabupaten Tangerang. Teman barangkali lagi arah ke sana, Kabupaten Tangerang, Cikupa, Bukit Kiara, Ya. silakan mampir ke Tribuna. Opening tanggal Besok Jumat tanggal 2 Oktober. Jumat tanggal 2 Oktober. Tuh, pas opening konser yang baru. Silakan. Ada promo nggak kira-kira teman-teman nih? Mungkin untuk promo bakalan ada diskon sih. Ada diskon. Nah, bakalan ada diskon. Baik. Yang penting datang dulu. Yang penting datang dulu aja. Urusan kopi gua cincai. Ya, selalu udah tenang. Cok. Biasa ngobrol dong. Soal kopi itu panjang lebar, Cok. Betul. Kalau nggak masalah konten nanti batasi waktu, Ya. bikin part banyak. Betul, gue setuju. Kadang-kadang kan kalau yang namanya konten semakin digoreng, semakin orang bosan. Ya, gue setuju. Semakin digoreng lagi, semakin orang bertanya-tanya, lu Ya. goreng-goreng konten, lu goreng-goreng ini, Ya. ya kan? Iya. Jadi daripada ada hal-hal yang begitu, lebih baik penasaran kepo, datangin Cok, ya kedai bola datangin Ryan, Ya. silakan kita bareng besok ya. Ya. Cok, terima kasih banget, Cok. Mewakili teman-teman sudah mau ngobrol bareng di podcast. Ya. Teman-teman seperti biasa, kalau ada hal yang positif dari kita, dari Ya. obrolan kita, silakan diambil, Ya, silakan. difilter. Kalau Ya. ada hal negatif kita pasti ngobrol. Ya. Hal negatif jangan Ya, betul. ya. Jadi gua mewakilin buat teman-teman Ucok. Ya. Pokoknya terima kasih banget buat Ucok udah nyempetin waktu buat Sama-sama, ngobrol nih Bang. gitu kan. Sama-sama. Next kita ada kesempatan kita. Ya. Teman-teman, sekian podcast dari Brian. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Thank you, Ucok. Thank you, Ucok. Thank you, Bang. Thank you. Kedai Bol. Jerain. Salam.